semua kado lover tuh sering ngasih dan barangnya mahal. Dari manajemen, terus dari followers sampai jujur ya aku ini jujur aja gitu sampai barang berharga sampai uang. Tapi sekali lagi aku tidak pernah minta. Dan aku juga kasih gift ke mereka. Makanya aku nggak mau dikasih doang, tapi aku juga ngasih gift. Tanpa mereka minta, aku punya rezeki pasti aku kasih gift gitu. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya buat kado lovers juga yang memang belum bisa gabung ya. Jadi sebenarnya aku tuh ada acara rutin sama manajemen kumpul dengan kado lovers. Nah kebetulan kan memang sekalian memperingati Hari Kemerdekaan gitu. Terus ada juga salah satu follower kita Bunda Yati yang memang lagi ulang tahun pas kebenaran gitu. Jadi nanti jangan disalahartikan bahwa kita merayakan ulang tahun salah satu kado lovers, enggak, pas kebenaran aja. Memang kita suka mengadakan paling nggak 3 bulan sekali meet and greet sama kado lovers gitu. Jadi ya bayar memang, maksudnya bayarnya juga sekedar, bukan bayar sih kayak patungan gitu kan gitu. Tapi kita kasih fasilitas tuh lebih dari yang mereka keluarkan gitu loh. Jadi kita bisa 2 malam, kayak kemarin 1 malam di Puncak, di salah satu villa. Terus sekarang juga kita ada di resort di Green Forest di Ciawi. Terus juga kita ada besok ada perlombaan kayak 17-an lah, seseruan gitu. Dia paling acaranya sih dinner, terus karaoke, aku perform depan mereka gitu. Aku tidak melihat banyaknya kado lovers yang ikut karena lagi pandemi kan. Terus kebetulan kita acara di Bogor karena ada ganjil genap ya Kak. Jadi dari manajemen juga nggak terlalu memaksa, bukan memaksa ya, maksudnya mengajak mereka untuk harus, karena rata-rata mobilnya juga ganjil genap kan. Kayak Kapika kemarin kan juga ya hampir nggak bisa. Terus aku juga mobilnya kebanyakan nggak di nomor itu gitu. Jadi kita hampir sewa manajemen kemarin ya Kak gitu. Mobilnya Kaira, mobil Kavara kita juga hampir rata-rata tuh nggak di nomor itu. Ada di nomor itu, nomor kita bukan gitu. Jadi ya udah seadanya yang ikut, tapi kita tetap happy kok. Karena kita juga tadi siang live barang mereka yang tidak bisa ikut. Malah ada yang tidak bisa ikut udah bayar, kita balikin juga nggak mau ya, gitu. Ada beberapa gitu. Gitu aja sih. Sebenarnya sih tanggal ini tuh dari Bali datang harusnya gitu. Karena dari Balikpapan, dari Tasik gitu. Ya kan ya, dari Sidoarjo gitu. Iya, cuma karena ada masalah pandemi ini kan gitu ya. Vaksin dan lain-lain gitu. Padahal mereka ada yang udah booking tiket dan lain-lain. Makanya aku sebisa mungkin kita ngadain live gitu. Ngadain live supaya kebersamaannya mereka merasakan. Sangat sih, sangat, maksudnya gini. Maksudnya jadi semakin kita jadi solid gitu. Makanya banyak banget pihak-pihak ya yang maksudnya yang mungkin kalau aku bilang iri enggak, tapi maksudnya pengen gitu ya, mungkin pengen kayak kita gitu. Mencoba mempengaruhi gitu segala macam kita, tapi kan kita udah tahu hati masing-masing. Makanya kita adain rutinitas 3 bulan sekali itu biar saling memahami gitu, sampai nginep, saling kalau nggak makan di rumah aku gitu. Kadang-kadang apalagi kalau kita manajemen udah hampir tiap hari sih gitu, ngayap kemana-mana. Cuman kalau dengan kado lovers ini memang kan ada yang ikut, ada yang enggak, ada yang bisa, ada yang enggak gitu. Biarpun kita punya grup ya, kita punya grup WhatsApp gitu atau misalkan apa kita, tapi tetap sih namanya kalau ketemu tuh wajib, maksudnya harus gitu. Karena buat apa? Buat kita saling relax. Mungkin mereka juga pengen foto gitu, mungkin aku juga pengen foto dengan mereka, pengen ketemu, saling sharing segala macem. Karena kan kalau cuma di media sosial kan mungkin kurang ya. Apalagi mungkin kalau nggak pandemik, nggak corona kali, kita mungkin bisa sering gitu. Karena aku juga dari manajemen tuh ada kebijakan kalau setiap ada show aku atau kerjaan aku gitu, misalkan mereka suka kita kasih tahu, ayo datang gitu segala macam gitu ya kayak gitu. Jadi bagaimana menurut kalian nih? Bagaimana menurut kalian developer nih? Happy nggak sih kalau kita ngadain kayak gini gitu? Happy banget. Dan kita memang selalu ngadainnya tuh, kita tuh bener-bener Kak Ira sama Kak Farah tuh sama aku, kita tuh serius loh. Walaupun kayak gini kita survei dulu, apa dulu gitu. Jangan sampai mengecewakan gitu. Jangan sampai mengecewakan, dia udah datang. Kita sangat menghargai, appreciate apa yang dia kasih gift ke kita gitu. Walaupun kita tidak nilai dengan uang itu dia bayar ke kita, kalau dihitung-hitung uang sih mungkin aku juga nombok dari manajemen, nombok banget gitu. Seharusnya kan jujur ya, kalau mungkin dari media tahulah kalau namanya artis meet and greet dibayar, manajemen dapat fee segala macam, bener kan?
Nah aku boro-boro, kita menombok, tapi bukan itunya yang dicari gitu. Tapi karena kita sayang, apalagi kan masih ABG kan kalau Kado Lovers itu kan gitu. Lagi lucu-lucunya kan gitu. Jadi intinya mereka cuma pengen bahagia gitu loh. Karena aku jujur kita tuh manajemen selalu kita exciting banget. Karena Kado Lovers ini memang orang-orang yang sudah mapan. Yang kayaknya yang tidak beda kalau misalkan mungkin fans clubnya yang ABG gitu. Kalau mereka kan emang udah mapan, pengen kebahagiaan secara batin gitu, pengen happy, pengen apa segala macam. Kita seseruan apa segala macam. Sampai lupa mereka tuh bahwa ini perkumpulannya tuh memang udah mateng gitu. Tapi mereka tuh kayak masih belia, masih muda gitu. Gitu. Jadi lebih seru kok. Aku juga baru nih. Dulu kan aku waktu di Derayu ya yang dipegang sama Raffi, waktu itu Raffi Ahmad juga nggak terlalu begini gitu fans klubnya. Terus waktu yang aku dipegang sama Reza Herlambang kebetulan kan nggak terlalu begini. Jadi kayak anak-anak muda gitu. Tapi effortnya tuh aku lebih ke di sini gitu. Setelah dipegang kedua manajemen dan mengalihkan ke yang udah mateng gitu. Jadi lebih seru, lebih enak, lebih akunya terayomi, terlindungi gitu. Jadi nggak ada berantem kalau anak ABG kan mungkin diomongin ini berantem, kalau mereka kan disaring dulu terus kita ngobrol gitu. Sebenarnya gini, karena di Jakarta tuh hampir semua kita kan sering ya Kak di hotel, di rumah aku, di apartemennya Kaira atau misalkan di mana segala macam. Nah aku tuh pengen tadinya kirain, makanya kita kenapa kita pilih tanggal 22, kirain tuh PPKM-nya nggak diterusin gitu. Jadi udah bebas, ternyata kan diterusin lagi. Jadi kena ganjil genap lagi gitu. Dan kita selalu ikutin protokol kesehatan. Mereka juga aku tanya udah vaksin belum? Semuanya udah gitu. Udah vaksin, udah segala macam gitu. Jadi kita aman lah. Malah kita dalam waktu dekat ini kita mau ke Sidoarjo pertama, terus schedule yang udah ada tuh memang Balikpapan gitu. Ke Bali, kalau ke Bali udah ya. Nih kita diundang lagi, gitu. Jadi malah kita yang nyamperin ke sana gitu, dan mereka juga di sana kan perwakilan kan gitu. Jadi Sidoarjo perwakilannya Bunda Ais gitu. Di Balikpapan ada ada Kayuni, terus di Bali ada Bu Nilu, ada Karafi, ada Koko di sana. Dan memang rata-rata Kado Lovers ini punya apa ya, maksudnya punya pride gitu. Punya pride yang menurut aku eksklusif gitu. Karena apa, mereka bukan aku mengecilkan fans alay, bukan, tapi maksudnya aku kok lebih enak ya gitu, merasa terlindungi dan nyaman aja gitu. Makanya banyak juga orang yang ngomong waktu itu dikasih ini Kado Lovers. Oh jujur, semua Kado Lovers tuh sering ngasih dan barangnya mahal, dari manajemen, terus dari followers, sampai jujur ya aku ini jujur aja gitu, sampai barang berharga, sampai uang. Tapi sekali lagi aku tidak pernah minta. Dan aku juga kasih gift ke mereka. Makanya aku nggak mau dikasih doang, tapi aku juga ngasih gift. Tanpa mereka minta, aku punya rezeki, pasti aku kasih gift gitu. Oh ini aku gini gitu. Kita challenge gimana sih kayak antar ibu dan anak, adik kakak gitu. Sebenarnya sih yang tertunda memang konser. Memang kan konser kita aja pusing banget gitu. Maksudnya, aduh diperpanjang lagi, nggak dapat izin lagi segala macam. Itu tetap. Dan memang kita dari manajemen kemarin aku kebetulan main ke rumah Reza Herlambang. Kebetulan papanya tuh ada satu lagu, aku mau coba bikin lagu Jawa gitu. Muka recording project terbarunya itu lagu Jawa gitu. Ya udah gitu-gitu aja sih. Yang penting kita berkarya gitu aja sih. Rencana sih banyak, dari manajemen ini sebenarnya banyak ya. Mungkin kan tapi tidak memungkinkan kondisinya kan gitu. Aku juga dari manajemen kemarin ditawarin beberapa, ada iklan gitu, ada sinetron. Cuman aku bilang nggak mau dulu deh. Aku bilang nggak mau dulu kalau sinetron karena aku juga kerja kan gitu. Dan kita juga memang ada satu bidang usaha yang memang kita lakuin bareng gitu. Jadi kita cari terobosan lah gitu. Apalagi kan Kak Aira tuh sebentar lagi kan mau pergi gitu. Maksudnya mau pergi ke luar. Kita kan gak ada yang tahu ya berapa lamanya gitu. Dia udah ketakutan, jangan ngomong gitu. Aku bilang nggak apa-apa kan gitu. Maksudnya dia sedih, takut. Dengan Kado Lovers. Takutnya juga kapan nikah, kita kan gak ada yang tahu ya kan gitu. Ya kita sih selalu yang terbaik gitu. Amin. Semoga jadi di Kado Lovers ini ada ketemu jodoh, ada ketemu bisnis gitu.
Udah di sehidup semati. kontrak mati pokoknya sama Kak Dua Lovers. Tapi jangan salah loh, ini kalian juga harus tahu loh, jangan salah kita juga sering ribut. Kita sering apa itu sesuatu yang lumrah dan wajar gitu. Bercanda, terus apa segala macam. Pokoknya, tapi kalau dibilang lebih, kalau menurut aku ya nggak tahu Kak Dua Lovers di belakang aku atau gimana. Tapi kalau aku pribadi, apalagi manajemen tuh bisa nengahin banget gitu. Kita tidak pernah ada yang ngomongin, tidak ada yang pernah apa. Jadi mereka juga nyaman gitu. Aku ribut, aku dibimbing. Kalau ini namanya aku gimana ya, ibaratnya aku lebih muda daripada mereka. Kalau aku emosian tuh pasti mereka yang, Ki, jangan gini dong, jangan. Aku tadinya mempeng tuh, tapi udah mereka juga tahu sifat aku gitu. Mungkin yang banyak orang yang tahu tuh, kayak Raffi aja mungkin tahu tuh sifat aku keras apa segala macam. Tapi aku diem dulu, terpas tanpa disuruh pun aku akan menjalankan apa yang mereka bilang gitu. Mungkin mereka juga exciting, maksudnya mereka juga, oh ya Kiki tuh ternyata kayak gitu keras-keras, tapi udah mah pasti dengerin gitu. Cuman gitu sih. Jadi ya itu mah kan karakter ya, karakter aja gitu. Semua sih, semua. Karena gini, kalau aku live tuh semua jadi bahan bulian, gak ada yang nggak kena. Itu semua kena. Tapi buliannya tuh bukan bulian menghina atau apa ya. Kita menceritakan pengalaman apa yang ini. Kan aku nggak, kalau di live itu kan kita nggak ada bahan kalau kita nggak ketemu. Tidak ada adventure gitu. Nggak ada pengalaman, nggak ada experience yang apa yang harus kita cerita ini dengan mereka. Jadi kan mereka yang Kak Dua Lovers ini yang udah jalan sama aku ceritakan di live. Jadi Kak Dua Lovers yang belum pernah jalan, dia exciting untuk ikut gitu loh. Jadi ini misalkan Kak Aira gini, Kak Farah gini, Bunda Yati gini-gini. Aku tuh akan live, jadi mereka ketawa, seru gitu segala macam. Kadang-kadang aku nyanyi terus ngobrol. Mungkin yang dicari mereka yang aku bilang tadi, cuman happy, pengen seneng. Jadi dengan aku cuman ketawa-ketawa, dia tuh udah bahagia banget gitu loh. Tapi kan aku nggak mau dong nyeritain apa yang memang tidak nyata. Kalau ini kan memang aku, jadi pengalaman yang, makanya kita sering jalan. Ada pengalaman yang memang kita bisa cerita di live itu. Kadang kan sekarang zamannya live kan. Sekarang kan zamannya live gitu. Jadi mereka seneng aja gitu. Ya kadang nyanyi, kadang apa gitu. Cuman di satu time yang memang aku bercerita aja udah keseruan, ketawa-ketawa gitu loh. Jadi semua berkesan bagi aku. Aku ada, selalu ada. Tidak kamu semau hatimu. Kau tak ada, tak selalu ada. Cinta ini sungguh tak adil. Thank you Kak Dua Lovers, I love you, dadah.